Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat topik yang memang pemberitaannya tidak terlampau viral di media massa ya, tetapi saya kira ini sebetulnya adalah salah satu masalah krusial penting dan sangat menentukan masa depan perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk Danantara di dalamnya. Nah, judulnya non-ekonomis Danantara didesak tak terlibat proyek DME Batubara. Nah, ditayangkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 25 Oktober jam 9 malam. Ditulis oleh seorang jurnalisnya, Azura Yumna Ramadhani Purnama. Ini ada gambar ilustrasi batubara ya, tambang batubara. Jadi tidak persis terkait langsung dengan berita. Nah, beritanya begini, Badan Pengelola Investasi Danantara didesak membatalkan rencana pendanaan ke gasifikasi batubara menjadi dimetal ether ya, DME singkatannya, dimetal ether ini DME milik PT Bukit Asam Tbk atau PTBA jika proyek tersebut tidak memiliki nilai keekonomian yang menarik. Nah, jadi ini diminta membatalkan rencana investasi Danantara melalui PT Bukit Asam Tbk, salah satu BUMN, terkait dengan gasifikasi batubara menjadi dimetal ether ya. DME ini sejenis LPG, semacam LPG tapi dianggap lebih bersih ya, lebih clean energy dibandingkan LPG. Saya baca lagi. Terlebih modal yang diperlukan untuk pembangunan tersebut terbilang tinggi, yakni mencapai $2,5 miliar, sekitar 41,55 triliun dengan asumsi kurs saat ini. Nah, rupanya masukan tadi dikatakan oleh Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Perhimpunan Insinyur Indonesia PI Rizal Kasli berpendapat, yang dikutip dari Pak Rizal Kasli ya, jika hasil kajian ekonomi tidak memenuhi kriteria investasi seperti net present value, internal rate of return, dan payback period yang positif, Danantara sebaiknya fokus mendanai proyek lain yang lebih menguntungkan. Ini ya kunci berita ini. Jadi bukan tidak setuju nih Rizal Kasli dari PI ini, tapi kajiannya bagaimana? Kalau kajiannya tidak memenuhi kriteria investasi, ya NPV, IRR, PBB ini contoh saja. Nah, sebaiknya jangan dulu deh, kira-kira gitu ya. Nah, dikutip langsung pernyataannya, bagi Danantara yang harus diwaspadai adalah proyek ini harus dikaji secara mendalam, terutama untuk evaluasi ekonominya, agar penyertaan modalnya tidak sia-sia atau merugi, kata Rizal ketika dihubungi Sabtu 25 Oktober 2025. Itu ya kuncinya ya, bukan tidak setuju hilirisasi batubara ke DME ya, tapi ini kalau Danantara mau terlibat ya harus dihitung dulu dong, kira-kira begitu ya. Nah, lanjut lagi, selain membutuhkan belanja modal atau capital expenditure CAPEX yang tinggi, jadi Rizal memandang DME masih memiliki nilai keekonomian yang kurang menarik saat ini maksudnya ya. Selain itu dia menyatakan proyek DME batubara membutuhkan teknologi tinggi yang harus didapatkan dari mitra kerja asing. Nah, ini informasi lagi dari kita, dari seorang pakar ya ini dari PI ini, bahwa kalau kita membuat DME itu perlunya teknologi tinggi. Padahal memang kalau batubara dalam konteks penambangan batubara itu teknologi sedang ya. Tapi ketika dia dihilirisasi, jadi kan ini hilirisasi namanya, mengolah batubara menjadi DME, dimetal ini, itu perlu teknologi tinggi dan kita nggak punya, jadi harus didapatkan dari mitra kerja asing. Saya baca lagi, dengan begitu Rizal menyarankan agar pemerintah mengalihkan subsidi minyak cair atau liquefied petroleum gas LPG ke DME. Jadi ini menarik ini, jadi sejak awal Rizal mungkin dalam konteks agar nantinya kalau kita investasi ke DME itu ya pas. Jadi lebih didahulukan adalah
mengalihkan subsidi ini. Jadi dari LPG ke DME guna membuat harga jual produk tersebut menarik atau tidak lebih mahal dari LPG. Berarti kalau saya kaitkan, saya tidak tahu persis ya, ini kan ini yang diberitakan. Itu berarti kan kalau DME belum dapat subsidi, LPG dapat subsidi, ya proyek DME tadi nggak menarik, kurang keekonomiannya. Nah, tambah lagi nih katanya, juga membutuhkan fasilitas fiskal dan pengalihan subsidi dari LPG ke DME. Nah ini betul kan, jadi tafsirannya adalah kalau mau proyek itu betulan memang mau dijalankan, ada ini dipindah dari LPG ke DME. Sebagai alternatif, Rijal menyarankan agar pengembangan hilirisasi batubara dialihkan terlebih dahulu pada tahap gasifikasi. Dia memandang langkah tersebut lebih realistis sebab sempat diuji oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tekmira melalui proyek percontohan pilot project di Lampung, namun akhirnya berhenti. Hasil gasifikasi tersebut digunakan untuk mengalirkan gas ke rumah tangga lewat jargas ya, dan jarkot, jaringan gas jaringan kota ya. Namun perlu dikaji karena penelitian tersebut tidak diteruskan lagi karena sesuatu hal, ucap dia. Jadi di hilirnya ini, jadi tidak hanya urusan hulu tadi ya, pengolahan hilirisasinya, tapi pemanfaatannya. Jadi gampangannya ini kalau memang itu mau dijalanin, ada pemindahan subsidi dari LPG ke DME, lalu juga yang penting menurut dia mau itu berarti ini kan kalau soal gasifikasi ini mau dia LPG mau dia DME, gasifikasinya dulu, jaringan gasnya itu dulu. Karena kita masih pakai jaringan gas kota itu kan belum lancar di kita, masih pakai tabung gitu ya. Sebagai informasi, PTBA tadi yang BUMN tadi ya, yang mau melakukan investasi tadi, PTBA ini memastikan spesifikasi proyek grup gasifikasi batu bara menjadi DME yang ditarget mulai dibangun pada tahun depan memiliki spesifikasi yang serupa dengan proyek yang sempat digagas perusahaan, maksudnya perusahaan ini PTBA-nya, BUMN-nya ini, dengan Air Product and Chemicals Incorporation, APCI ya. Nah, APCI ini perusahaan Amerika ya, perusahaan Amerika yang sangat besar. Nah, ini penting juga nih, kita di sini tidak diberitakan mengapa PTBA BUMN ini dengan APCI batal ya. Kalau saya tidak salah itu sudah disepakati tahun 2021 untuk beberapa tahun ke depannya. Tahu-tahu 2023 si APCI mundur dari proyek itu sehingga nggak dijalanin. Nah, ini ternyata proyek ini ditawarkan lagi kan, tapi tidak ke APCI ya, dan akan dijalankan tahun depan 2026 nih. Nah, saya baca lagi nih. PTBA juga memastikan BPI dan Antara sedang mengkaji berbagai insentif yang akan diberikan terhadap proyek tersebut, mulai dari keringanan pajak, kemudahan impor barang modal, hingga dukungan terhadap kebutuhan capex proyek. Nah, dikutip langsung nih, spek dan kapasitas DME masih sama, sekitar 1 juta ton per tahun. Ini sesuai arahan Satgas Hilirisasi Kementerian ISDM ya, kata Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA. Ini PTBA mengatakan, tapi mengklaim ada arahan dari Satgas Hilirisasi di SDM ketika dihubungi Bloomberg Technos. Nah, Truno menjelaskan peran Danantara dalam proyek tersebut hingga kini masih dalam pembahasan. Dengan kata lain, belum terdapat kepastian apakah Sovereign Wealth Fund SWF-nya si Danantara, SWF ya, Danantara ini salah satu, akan dua sisi dia, salah satu sisinya adalah SWF, akan membantu pembiayaan proyek tersebut atau tidak. Nah, saya ulangi ya, jadinya ini konteksnya PTBA ini Bukit Asahan ya, yang berencana mengolah batu bara menjadi DME, salah satu proyek investasinya, dahulu sempat digagas bersama dengan salah satu perusahaan Amerika, perusahaan yang besar, ICPI di 2023 dia mundur. Nah, sekarang proyek ini mau diulangi persis dengan spek yang sama menurut berita ini yang disampaikan oleh pihak PTBA sendiri, oleh BUMN sendiri. Nah, bedanya ini sekarang dia minta bantuan Danantara nih, karena si PT ACPI-nya tadi enggak.
Nah, tapi ini kan memenuhi satu hal nih, soal modal. Nah, bagaimana dengan teknologi? Karena tadi menurut orang PI tadi, itu butuh teknologi. Nah, kita baca saja. Torino hanya memastikan PTBA masih membahas proyek hilirisasi tersebut, hilirisasi batu bara tersebut dengan Danantara, termasuk pada aspek perhitungan manfaat ekonomi proyek serta potensi dukungan fiskal dari Danantara. Nah, jadi di dalamnya masih dibahas insentif, cost benefit analysis dan lain-lain. Mudah-mudahan segera mengerucut, kata dianya. Sebelumnya Torino mengatakan perseroan menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gasifikasi ini menjadi DMO senilai $2,5 miliar, sama ya, jadi 39,5 triliun dilakukan 2026. Nah, proyek DME batubara yang digagas PTBA tersebut menjadi salah satu dari 6 proyek hilirisasi batubara yang sedang dikaji oleh Danantara. Danantara tidak menampik, perusahaan juga masih mencari mitra kerja. Jadi selain Danantara tadi ya, Danantara kan bosnya dia. Namun dia memberikan sinyal bahwa proyek tersebut akan dikembangkan bersama investor asal Cina. Nah, jadi cadangan sudah ready, tempat sudah ready, teknologi kami sudah ready, tinggal keekonomian sedikit lagi berembuk dengan Danantara. Nah, Torino ini mengkalkulasi baru batubara kan butuh 5-6 juta ton batubara per tahun. Jadi 5-6 juta ton itu kan menjadi DME 800 ribu ton ini ya. PTBA sudah menyediakan 800 juta ton. Nah, ini hitungannya nggak jelas ini. Tapi maksudnya tadi kan dari sisi DME-nya dia adalah 1 juta ton ya, tapi ini batubara yang dibutuhkan 5-6 juta ton. Nah, ini PTBA sudah menyediakan cadangan batubara sekitar 800 juta ton ya. Saya tidak tahu ini hitungannya bagaimana. Kalau begitu kan habisnya lebih dari 100 tahun, mungkin ini keliru nih. Nah, diberitakan ini oleh Bloomberg, benar saya pertahan tadi, Kementerian SDM ini sempat dengan APCI dan hengkang si APCI-nya gitu. Jadi lalu ada 3 insentif dijelaskan ini, disiapkan pemerintah, royalti 0% khusus untuk batubara yang diolah atau dikonversi melalui gasifikasi. Adapun batubara thermal coking coal akan tetap dikenai royalti. Kedua, insentif pengaturan harga. Ketiga, insentif masa berlaku izin usaha pertambangan. Silakan lah ya, tapi kita kunci dulu pesan berita ini. Jadi si PTBA Bukit Asahan, salah satu BUMN, itu akan menjalankan proyek hilirisasi batubara menjadi DME. DME tadi ada pakar dari PII yang menyarankan itu dihitung beneran dong. Kalau masih belum ekonomis ya jangan. Nah, saya kira terkait dengan informasi selanjutnya dari berita ini, bahwa dulu hengkang si APCI dari Amerika itu besar itu ya, perusahaan ya salah satu yang terbesar. Itu hengkang, berarti kan bisa saja itu salah satunya karena nggak ekonomis. Nah, ini Danantara mau masuk, nilainya nggak tanggung-tanggung dia 40 triliun. Pada saat bersamaan juga diberi isyaratnya akan kerjasama dengan salah satu perusahaan Cina. Itu pun PTBA masih meminta beberapa insentif. Ini sekaligus informasi kepada pemirsa, kita harus bersama-sama ikut mencermati langkah-langkah Danantara. Jadi kita nggak hanya melihat narasi besarnya, dia mau investasi kemana, di bidang apa keuntungannya buat perekonomian, pihak mana saja yang terlibat, apalagi kalau menambahi dengan berbagai insentif. Jadi ya inilah saatnya kita mencermati, melototi, para pakar juga kita harapkan mengutarakan seperti tadi PI kepada publik, supaya kita semua menimbang-nimbang plus minusnya setiap proyek Danantara, karena itu adalah berasal dari duit kita semua, seluruh rakyat Indonesia.